Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali pada materi pembelajaran PPKN untuk yang terakhir kalinya. Marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita senantiasa diberkati kesehatan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, review materi PPKN untuk kali ini itu untuk semester 2 ini kita ada 3 bab pembelajaran, yaitu yang pertama ada dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia untuk bab pertama. Pada bagian ini terbagi pada 2 bagian. 1, peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional, dan yang kedua, peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam organisasi internasional. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Kita lihat hubungan internasional ada beberapa bagian. 1, ada hubungan bilateral, ada hubungan multilateral, dan ada regional dan internasional. Yaitu pada hubungan bilateral, hubungan antar 2 negara, kemudian multilateral antara 1 negara dengan beberapa negara, dan internasional secara umum hubungan banyak negara. Kemudian bagian B ada organisasi internasional. Mana saja yang dimaksud dengan organisasi internasional? Yaitu organisasi yang diakui dan diikuti oleh beberapa negara. Hubungan organisasi internasional bisa bersifat bilateral, bisa bersifat multilateral ataupun internasional. Bilateral misalnya hubungan organisasi 2 negara, biasanya dalam bersifat pertahanan. Ada organisasi multi atau organisasi regional seperti ASEAN, itu regional. Ada organisasi dalam bidang ekonomi, misalnya ada APEC. Kemudian ada organisasi bersifat keagamaan, ada OKI ya. Kemudian ada organisasi antar negara atau antar benua, contohnya Asia Afrika atau disebut konferensi AA. Atau ada organisasi non-blok, jadi organisasi yang murni. Itu review pada bab pertama. Kemudian review pada bab kedua, yaitu materinya mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mewaspadai ancaman terhadap Republik Indonesia. Ancaman ini bisa dari dalam, bisa dari luar. Ancaman biasanya bersifat politik. Politik bisa memecah belah antar pulau atau antar provinsi, sehingga provinsi-provinsi itu misalnya ingin memisahkan diri. Maka marilah kita pererat organisasi nasional yang bisa memecah pererat nasionalisme kebangsaan. Waspadaan politik ini bisa saja dari politik, dari ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, juga keamanan. Biasanya organisasi ini bersifat spionase jika dari luar,
tetapi jika di dalam bisa disebut parasites, atau sekarang yang bisa dilarang disintegrasi nasional atau separatis. Sekarang yang berkembang separatisme itu di Irian disebut dengan gerakan kemerdekaan atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada bab ketiga, memperkukuh peran dan keamanan Republik Indonesia. Memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bagian ini yakni bagaimana cara memupuk rasa nasionalisme agar tidak terjadi perpecahan di antara atau tidak terjadi disintegrasi bangsa. Maka marilah kita mewaspadai gerakan-gerakan separatis dan memperkokoh rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Mari kita mewaspadai gerakan-gerakan anti Republik Indonesia, anti rasisme tentunya. Pada bagian ini kita hendaklah mewaspadai tadi gerakan-gerakan nasionalisme. Kita perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terpecah-pecah dan tetap kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh, yang diinginkan oleh pendiri-pendiri bangsa, pendiri-pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan sejak tahun 1945. Anak-anak sekalian, rasa nasionalisme hendaklah kita tumbuhkan sejak dini dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ideologi Pancasila yang baik dan benar, sehingga dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia tadi tidak terjadi disintegrasi. Mari kita satukan tekad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa kecuali, dengan rasa nasionalisme yang tinggi dan rasa patriotisme yang tinggi untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak sekalian, untuk nanti menjelang ulangan, tentunya ulangan akhir semester atau ulangan akhir tahun ya, silahkan dipelajari pada bagian-bagian ini. Mungkin tentunya tidak terlalu banyak soal. Lebih jelas Anda bisa pelajari di berbagai hal tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan, itu untuk bab 3. Kemudian untuk bab 2 mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan dan Indonesia, dan bagaimana peran Indonesia di dalam hubungan internasional dari berbagai hal. Silahkan dipelajari dari berbagai hal, bisa dari YouTube atau dari berbagai media tentang pengetahuan itu. Tentunya nanti berbagai hal soal tidak terlalu banyak, paling banyak ada 40 atau ada 35. Jika dibagi dengan 3 bab, maka masing-masing ada 10, 15 soal.
10 untuk bab 1 peran Indonesia dalam hubungan internasional, 10 untuk bab 2 tentang waspada terhadap ancaman terhadap kesatuan negara Republik Indonesia, dan ada 15 bab pada bagian memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman. Ya, anak-anak sekalian, itu saja review untuk semester sekarang. Mudah-mudahan anak-anak kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan tetap diberi kesehatan dan kelancaran dalam menempuh materi pelajaran di berbagai hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.